ada 3 tangga bagi kita untuk kita tapaki bersama untuk mempererat kembali interaksi kita dengan Al-Quran. Tangga yang pertama, tentu setelah kita mengimani bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangga yang pertama adalah membaca. Kita tidak mungkin kemudian bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kalau kita tanpa membaca. Saudara dan saudari asyhadullah. Jadi ini tangga pertama, membaca. Dan untuk meningkatkan semangat kita membaca, maka membaca sendiri itu sudah mendapatkan pahala. Rasulullah SAW mengungkapkan, "Man qara'a fi kitabillah, man qara'a harfan fi kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf saja min kitabillah, dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saudara dan saudari arsyaдаkumullah, sepertinya enak sekali kalau kita membaca satu huruf Al-Quran dan kita mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan ini kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan Rasulullah kemudian mengungkapkan, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin, dan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi, alifun harfun, alif itu satu huruf, wa lamun harfun, dan lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim sendiri itu satu huruf. Artinya apa? Kita dipicu untuk membaca Al-Quran, membaca, sampai untuk memicu ini harus ada pahala, harus ada bonus pahala yang dilipat gandakan. Jadi bukan sekedar satu kebaikan dalam satu hurufnya, tapi ternyata satu kebaikan dalam satu huruf Al-Quran itu dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. Jadi kalau seandainya kita punya otak yang suka menghitung keuntungan begitu, maka kita akan menemukan, misalnya kita baca alif lam mim, kita sudah menghitung 30 pahala kebaikan. Nah, apa yang terjadi kalau kita misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan itu terdiri 19 huruf, terdiri dari 19 huruf, hitung-hitungannya kita sudah mendapatkan 190 kebaikan. Nah, saudara, kita harus menata ulang ini, menata ulang cara interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama, tangga pertama, membaca. Dan membaca ini mendapatkan pahala yang luar biasa. Satu hurufnya mendapatkan kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini tangga pertama. Tangga kedua, saudara dan saudari arsyadakumullah, yang juga penting bagi kita. Karena kalau kita membaca, belum tentu kita memahami. Kalau kita membaca, belum tentu kita paham. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kalau kita tidak paham di sini? Maka tangga kedua yang harus dilakukan setelah kita membacanya adalah berusaha untuk memahaminya. Berusaha untuk memahaminya. Jadi harus ada usaha dari kita untuk memahaminya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Apakah maka mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau pada hati-hati mereka ada gembok-gemboknya. Saya tidak mengatakan kunci, saudara dan saudari arsyadakumullah. Biasanya kunci itu alat untuk membuka, tapi sekarang saya bicara gembok. Jadi apakah di dalam hati-hati mereka ada gembok-gemboknya? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran, apa mereka enggak mau ya mentadabburi Al-Quran? An ala qulubin aqfaluha, atau pada hati-hati mereka terdapat gembok-gemboknya. Artinya apa? Kalau kita tidak mau mentadabburi Al-Quran, maka ini kayak begini. Kita ini kayak orang yang di dalam hati-hati kita ini tergembok. Hati-hati kita tergembok. Kita butuh kunci untuk itu. Jadi
Langkah kedua ini, yaitu mentadaburi Al-Quran. Karena itu, yang namanya kajian-kajian terhadap isi kandungan Al-Quran, majlis-majlis yang mempelajari tentang isi kandungan Al-Quran, tadabbur Quran harus digerakkan, harus digalakkan. Dengan begitu kita sudah membangun interaksi pada tangga yang kedua. Sekali lagi, saudara dan saudari asyhadulillah, tangga pertama tadi adalah membaca, dan membaca sudah mendapatkan pahala dalam tiap hurufnya. Tetapi kita tidak akan mungkin kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kalau kita tidak memahaminya. Maka tangga kedua yang harus kita tapaki adalah mentadabburinya. Saudara dan saudari asyhadulillah, tangga ketiga yang harus juga kita tapaki dalam membangun ulang interaksi kita dengan Al-Quran setelah membaca dan memahami adalah mengamalkan, mempraktekkan apa yang telah kita pahami dari isi dan kandungan Al-Quran. Karena Islam ini bukan sekedar teori, saudara dan saudari arsyadullah. Al-Quran isinya itu bukan sekedar dibaca dan dipahami, tapi juga dibaca, dipahami, dan diamalkan.